Halo semuanya, sudah lama channel ini nggak upload tentang konten kepenulisan, literasi, ataupun konten edukasi yang lainnya. Jadi sebenarnya aku mau curhat sedikit ya. Aku itu bingung mau share tentang topik apa, karena apakah topik literasi dan dunia kepenulisan itu masih relevan nggak sih di tengah pertumbuhan AI yang sangat pesat ini gitu. Jadi mungkin untuk pertumbuhan channel ini yang lebih baik lagi dan kita bisa konsisten upload konten lagi, mungkin aku mau minta bantuannya pada kalian. Kalau kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan seputar literasi atau dunia kepenulisan, kalian bisa tanya di kolom komentar supaya nanti bisa kita jadikan bahan untuk video selanjutnya. Nah, untuk kali ini aku mau bahas tentang menerbitkan buku di penerbit mayor versus menerbitkan buku di penerbit indie dengan sistem self-publishing. Nah, aku nggak tahu seberapa banyak sekarang yang masih ingin menjadi penulis ya. Karena aku lihat-lihat sekarang di tahun 2025 ini keinginan menjadi penulis kayaknya menurun ya dari tahun-tahun sebelumnya. Entah itu karena circle aku yang kurang jauh atau memang kenyataannya seperti itu, aku belum bisa memastikan. Yang jelas sedikit banyak aku merasakan perbedaan dari tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi kita mulai dengan penerbit mayor. Aku nggak perlu nyebutin penerbit mayor itu siapa aja di Indonesia ini. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu. Yang jelas identiknya kalau kalian menerbitkan buku di penerbit mayor, maka buku kalian akan dijual secara offline di toko buku seluruh Indonesia. Dan image-nya, kalau kalian berhasil menerbitkan buku di penerbit mayor, kalian bisa disebut dengan real penulis gitu ya. Karena ketika kalian ditanya, kamu profesinya apa? Oh, penulis. Apa buku yang kamu tulis? Judulnya ini. Dijual di mana? Oh, di seluruh toko buku di Indonesia. Gitu kan pasti. Tapi di balik itu semua, ada proses panjang yang harus dilalui seorang penulis ketika dia memilih untuk menerbitkan karyanya di penerbit mayor. Jadi prosesnya diawali dengan kirim naskah. Ketika dia sudah punya draft atau naskah, dia harus mengirimkannya ke penerbit mayor, bisa melalui cetak, dikirim dengan ekspedisi, atau melalui email. Nah, kemudian penulis itu harus menunggu waktu sekitar 3-6 bulan untuk mendapatkan kabar dari penerbit mayor apakah naskah yang dia kirim itu diterima atau enggak. Nah, kemudian baru naskah, kalau misal enggak diterima ya kembali ke penulis, tidak dilanjut proses penerbitannya. Tapi kalau diterima ya berarti lanjut ke proses penerbitan selanjutnya, yaitu editing. Nah, di editing itu ada proses yang namanya revisi, dan itu nggak sekali dua kali, sampai pimpinan redaksi dari mereka itu mengatakan oke, layak, baru lanjut ke proses layouting dan cover, ISBN, baru cetak dan pemasaran. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama juga gitu. Nah, setelah buku kalian udah jadi dan dipasarkan di seluruh toko buku di Indonesia, yang kalian dapatkan sebagai penulis biasanya kan royalti. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, royalti yang diterima itu biasanya 8-10% dari harga jual. Misal nih, buku kamu dijual dengan harga 70.000. Berarti 10% dari 70.000 itu berapa? 7.000. Ya, jadi kamu mendapatkan keuntungan atau pembayaran royalti sebesar 7.000 per bukunya. Tergantung
nanti berapa banyak buku yang berhasil terjual, tinggal dikalikan saja. Itu royalti yang akan kamu terima. Dan biasanya pembayaran royaltinya itu setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau kamu bukan penulis yang benar-benar terkenal, nggak mungkin dong ya kamu hidup menunggu 6 bulan pembayaran gaji dari royalti tersebut kalau nggak benar-benar besar nominalnya. Tapi ada juga sekarang yang sistemnya itu udah setiap bulan. Tapi tetap juga kalau kalian bukan penulis terkenal, bukan yang sudah benar-benar besar, mungkin untuk merasakan yang namanya royalti besar itu belum bisa ya. Tapi sebenarnya untuk masalah terkenal atau tidak terkenal ini sama saja dengan kita menerbitkan di penerbit indie. Kalau kamu sudah terkenal dan kamu menerbitkan di penerbit indie secara self-publishing, tentunya kamu juga akan merasakan royalti yang jauh lebih besar dan pemasaran yang jauh lebih mudah. Tapi bedanya, untuk self-publishing di penerbit indie ini, prosesnya itu jauh lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, serta bisa fleksibel dan bisa kamu custom sedemikian mungkin. Jadi alurnya, kamu punya naskah, kamu kirim ke satu penerbit yang sudah kamu percaya, kemudian penerbit itu nggak akan butuh waktu lama untuk ngabarin ke kamu apakah naskah kamu diterima atau ditolak. Nah, setelah mendapatkan kabar, naskah kamu akan langsung diproses. Kamu bisa custom sendiri penataan atau layout naskah kamu nanti seperti apa ketika dicetak. Covernya juga bisa custom, dan editingnya juga bisa kamu diskusikan dengan editor mereka. Biasanya seperti itu. Nah, berhubungan dengan royalti, seperti yang udah aku singgung sebelumnya, royaltinya kalau di penerbit mayor itu kisaran maksimal 10% saja. Kalau di penerbit indie dengan sistem self-publishing ini, kamu bisa mendapatkan 100% royalti. Gimana maksudnya? Jadi gini, biasanya ketika naskah kamu sudah selesai proses terbitnya dan siap untuk dipasarkan atau dijual, penerbit akan memberikan harga mentah ke kamu. Misalnya harganya 30.000 nih. Kamu sebagai penulis bisa up atau menaikkan harga, misalnya 80.000, atau bebas terserah berapapun kamu mau. Dari 30.000 tadi kamu mau naikkan berapa? Misal kamu dan penerbit deal menaikkan harga 30.000 tadi menjadi 80.000. Nah, 80.000 inilah harga jual buku kamu di pasaran. Selisihnya berapa? Selisihnya 50.000 kan? Dari 80.000 dengan 30.000 tadi. Nah, 50.000 inilah yang merupakan 100% royalti untuk penulis. Tinggal kamu kalikan berapa buku atau berapa eksemplar yang terjual di setiap bulan atau di setiap periode cetaknya. Nah, untuk pembayaran royaltinya sendiri itu bisa disepakati juga antara kamu sama penerbit, entah itu per masa cetak atau per bulannya. Persamaannya, kalau kamu sudah memiliki personal branding yang baik, pasti pasar kamu atau target yang membeli buku kamu itu udah jelas kan. Jadi buku kamu mau dicetak di mayor atau dicetak di penerbit indie akan sama-sama laku keras. Yang berbeda adalah banyaknya royalti yang kamu terima. Kalau di penerbit mayor, kamu ya nerimanya sekitar 10% tadi. Tapi kalau penerbit indie, kamu menerimanya 100% sesuai dengan yang kamu inginkan. Untuk fasilitas dan tampilan buku itu relatif sama. Bedanya mungkin buku kamu itu nggak bisa atau nggak menjamin akan masuk ke toko buku seluruh Indonesia.
Jadi pemasarannya hanya melalui online atau pre-order saja dari penerbit indie tersebut. Dan untuk mencari penerbit indie memang tidak mudah, karena sekarang banyak sekali penerbit indie yang muncul, tapi mungkin untuk pelayanan dan fasilitasnya kurang untuk kamu. Kalau boleh sedikit rekomendasi, kita, Riyad, itu juga punya penerbit indie dan sekaligus percetakan buku. Kalau mungkin kamu mau nyoba sistem self indie atau self publishing buku kamu di RY, kita siap bantu. Untuk prosesnya seperti yang aku jelaskan tadi ya, untuk self publishingnya. Oke, mungkin kali ini itu saja pembahasannya tentang bagaimana menerbitkan di penerbit mayor dan juga penerbit indie secara self-publishing. Untuk pilihan aku serahkan kembali kepada kamu, para penulis semua, mau memilih yang mana. Yang jelas kedua sistem tersebut sama-sama bagus dan sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selamat mencoba dan selamat berkarya.